selamat pagi ya. Seperti ini. Tepuk selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Harus happy. Jangan lupa unjuk gigi. Iya. Kita sama-sama yang sekarang. Tepuk selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Harus happy. Jangan lupa unjuk gigi. Bagus. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Oke, agar ilmu yang kita dapat pada hari ini lebih berkah, marilah kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Puji. Pada Puji, silakan. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Puji. Apakah ada yang tidak hadir hari ini anak-anak ibu? Ada, Bu. Siapa? Bella. Kenapa dia? Sakit. Semoga kita doakan dia diberikan kesembuhan dan kita diberikan kesehatan. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Untuk itu, Ibu minta semuanya agak berdiri ya. Benderaku, lambang suci dalam merah, di seluruh bangsa Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang bagian tubuh manusia. Sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Tapi sebelum itu, mari kita lihat gambar di depan. Nah, siapa yang bisa dan berani menyebutkan bagian apa saja yang terdapat pada gambar di depan ini? Saya loh. Saya, Bu. Ibu saya, mana ibu? Yang di luar angkat tangannya. Silakan Mulan. Ada rambut, ada hidung, mulut, kaki, alis, mata, telinga, dan tangan. Oke, bagus. Karena Ulan udah berani dan menyebutkan bagian apa yang terdapat pada gambar depan, mari kita berikan tepuk mantap. Seperti ini ya. Wes, mantap. Wes, mantap. Caca-caca. Oke, ya sama-sama ya. Wes, mantap. Wes, mantap. Nah, jadi selain kita sebagai manusia, hewan juga memiliki bagian tubuh dan fungsinya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menyebutkan nama dan bagian utama tubuh hewan tertentu. Dan yang kedua, menjelaskan bagian fungsi bagian tubuh hewan secara sederhana. Dan yang ketiga, menyajikan hasil diskusi kelompok melalui presentasi sederhana. Nah, tadi ketika kalian ingin berangkat ke sekolah, siapa yang melihat hewan? Saya, Bu. Oke, yang angkat tangan di luar, Tessa, melihat hewan apa saja? Tadi saya melihat hewan kucing dan ayam, Ibu. Oke, kita berikan tepuk mantap kepada Tessa. 1, 2, 3. Wes, mantap. Wes, mantap. Karena Tessa sudah berani dan Nura juga sudah berani menyebutkan hal ini, Ibu akan memberikan reward kepada mereka. Masya Allah. Apakah semua bentuk tubuh hewan itu sama? Tidak. Mari anak-anak ibu, bagian bentuk tubuh hewan itu berbeda-beda dan juga fungsinya sesuai dengan lingkungan tempat dan jenis mangsa yang akan dimakan. Yuk, sama-sama kita mengamati bagian tubuh hewan dan fungsinya pada gambar berikut. Nah, yang pertama ada kucing. Kucing merupakan hewan mamalia karena dia menyusui anaknya. Bagian tubuh kucing terdapat kepala, 4 kaki, dan ekor.
Bagian kepala kucing terdapat mata, hidung, mulut, dan telinga sebagai alat indera. Kemudian 4 kaki kucing digunakan untuk melompat, berlari, berjalan. Dan ekor kucing berfungsi sebagai menjaga keseimbangannya. Hewan selanjutnya yaitu ada burung. Burung terbang dengan menggunakan sayap. Nah, selain sayap, ada bagian tubuh burung yaitu kepala, paruh, badan, sayap, ekor, 2 kaki. Kemudian pada bagian tubuh burung diselimuti oleh bulu. Hewan selanjutnya yaitu ada ikan. Nah, bagian tubuh ikan terdapat kepala, badan, sirip, sisik, dan ekor. Ikan hidupnya di dalam air. Ikan berenang menggunakan sirip dan mengubah arahnya menggunakan ekor. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai bagian tubuh hewan dan juga fungsinya. Di sini Ibu mempunyai media untuk mempermudah kita untuk mengenal bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, di sini media Ibu yaitu pop-up book. Pop-up book ini berisi tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Jika kalian ingin melihat fungsinya, kalian bisa melihat gambar ini. Kalian ingin melihat fungsi dari kepala, kaki, ataupun badan, kalian bisa membukanya. Seperti ini, di dalam sini ada fungsinya. Kemudian gambar selanjutnya juga begitu. Dan seterusnya, jika kalian ingin melihat bagian tubuh hewan dan juga fungsinya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan SKPD yang berbentuk proyek untuk kalian kerjakan secara kelompok. Kemarin kan sudah Ibu bagikan kan kelompoknya menjadi 3 kelompok, kan? Sudah kan? Nah, di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, anak-anak Ibu? Oke, Ibu. Bagaimana cara pengerjaannya? Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Kalian tinggal menempelkan gambar sesuai dengan petunjuknya. Misalnya gambar mata, maka kalian tempelkan pada bagian mata. Kalian juga akan mendiskusikan apa saja fungsi dari mata ini. Seperti itu ya anak-anak Ibu? Iya, Ibu. Waktu pengerjaannya Ibu berikan selama 5 menit. Bisa anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Nah, siapa kelompok yang paling tercepat akan Ibu berikan reward. Oke anak-anak Ibu? Oke, Ibu. Udah siap Bu ini Bu? Udah siap Bu? Udah siap Bu? Udah siap Bu? Udah siap. Oke, silakan perhatikan ya Kak. Di sini tentang bagian tubuh kucing. Yang pertama kepala. Ini kumis, ini bagian tubuh, kaki dan ekor. Fungsi dari bagian-bagian tubuh ini yang pertama kepala, tempat organ penting seperti mata, telinga, hidung, mulut, kumis yang membantu kucing untuk mengenal lingkungan sekitarnya. Yang kedua, kumis. Kumis sebagai alat peraba yang sangat peka terhadap getaran dan perubahan arah angin. Yang ketiga, kaki digunakan untuk berjalan, berlari, melompat dan sebagainya. Yang keempat, ekor membantu menjaga keseimbangan saat berjalan, berlari, atau melompat. Dan yang terakhir, tubuh melindungi organ dalam dan diselimuti bulu untuk menjaga suhu. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk mantap dulu ya. Beres mantap. Beres mantap. Caca. Oke, ini memberikan reward. Oke, terima kasih Bu. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak Ibu? Seharusnya maka tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Oke, kita cek ya. Yang pertama, menyebutkan nama dan bagian utama tubuh hewan tertentu. Sudah anak-anak? Sudah. Yang kedua, menjelaskan fungsi bagian tubuh hewan secara sederhana. Sudah anak-anak? Dan yang ketiga, menjadikan hasil diskusi kelompok melalui presentasi sederhana. Oke? Jadi, dapat Ibu simpulkan pembelajaran pada hari ini
Setiap hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan hidup dan cara bertahan hidup. Bagian-bagian tubuh hewan memiliki fungsi khusus yang membantu hewan dalam beraktivitas seperti mencari makan, melindungi diri, dan bergerak. Nah, Ibu akan memberikan evaluasi yang akan kalian kerjakan di rumah. Oke, berakhir pula kegiatan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you next time. Bye bye.